Sidang lanjutan, gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH yang diajukan, tim penasehat hukum, Rudolf Ferdinand Purbasiboro, Yakob Tandilolo dan Indra Kusuma. Untuk diketahui, gugatan ini diajukan, karena Harjanto Kusumomatio dan Swandajani tidak terima ada pihak lain selain keluarga dekat yang ingin mengajukan pengampuan bagi Oki Budi Santoso. Di persidangan, agenda mendengar keterangan dua saksi yang dihadirkan, tim penasehat hukum penggugat. Adapun, Harni Wungkana mengawali keterangannya, sebagai saksi, pada intinya, mengatakan, Oki Budi Santoso, yang memiliki keterbelakangan mental diampuh dan yang ajukan pengampuan bernama Lexi Edward Pelo. Hal lainnya, disampaikan Harni Wungkana, dirinya mendapat laporan kalau Astri J. Monita Huwae datang ke rumah di Jalan Dinoyo 19B Surabaya, untuk menggembok dan mengelas pintu rumah tersebut. Keterangan di atas, memicu suasana sidang memanas berupa, Astri J. Monita Huwae bernada tinggi melontarkan pertanyaan sehingga, Hakim Erin Tuah Damanik mengingatkan agar pertanyaan tidak dengan nada tinggi. Sedangkan, Lindiana, dalam keterangannya, mengatakan, Lexi Edward Pelo mengajukan pengampuan untuk Oki Budi Santoso, berdasarkan, hal inilah, Harjanto Kusumomatio dan Swandajani tak terima ada pihak lain yang ajukan pengampuan. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Memang masih hujanan ya, siap. Sama Kristen yang alamat di Manado. Alamat di mana? Keramat Jati. Keramat Jati ya. Saudara kenal dengan Harjanto Kusumomatio. Kenal Pak? Ada hubungan keluarga? Tidak. Ada ya. Kalau dengan Foni Sulistia Pusko Hamijo Lukito. Kenal Pak? Ada hubungan keluarga? Tidak. Dengan Lexi Edward Pelo. Kenapa? Ada hubungan keluarga? Tidak. Dengan Astri J. Monita Huwae? Kenapa? Ada hubungan keluarga? Tidak. Kalau dengan Oki Budi Santoso? Kenapa? Ada hubungan keluarga? Tidak. Kalau Komisi Nasional Disabilitas, saudara tahu? Tahu. Tahu ya. Kantor Pertanahan Surabaya 2, saudara tahu? Tahu. Baik, nanti selalu sumpah di sini ya? Ya, tidak. S. Lindiana Dermaga. Dokter Anda? Iya. Dokter Anda? Iya. Kondisi Dokter Andus? Sudah saya cetak. Saudara laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Soalnya gua di situ Dokter Andus sini. Nanti kau bilang saya bohong. Ya? Disebut Dokter Andus di sini. Iya, mana ibu maaf ya penampilannya laki lagi, saya pikir laki-laki ya. Silakan. Tapi betul Dokter Anda ya? Betul Dokter Anda? Ya. Betul perempuan? Tidak perlu diperiksa kan? Ya. Lahir di Surabaya 15/4 tahun 59. Ya, agama Katolik. Tinggal di Tegalsari, betul? Ya. Kenal dengan nama-nama yang disebut tadi itu? Ada hubungan keluarga? Ya. Ada ya. Hubungan pekerjaan pun ada. Baik, silakan berdiri dua-dua. Kita. Berdiri dua-dua. Tangan kiri ditumpangkan. Baik, bagaimana kita periksa saksi ini? Keberatan? Tidak. Ya? Tidak. Tidak. Kalau tidak ini gini, tidak. Aneh manusia sekarang itu tidak. Tidak itu gini. Tidak. Baik. Saudara si ini dulu. Si Hari Wungkana. Ya Pak, sudah Pak. Saudara katakan tadi kenal para pihak. Ya. Ya. Tahu tidak apa permasalahan dalam perkara ini antara penggugat dengan tergugat dan para tergugat? Tahu Pak. Masalah apa? Yang saya mulanya tahu, saya boleh Masalahnya dulu. oh permasalahannya ya tentang kalau Mobil. saya ya Tentang mobil. Bukan. Tentang apa? saya dengar tentang pengakuan Jangan saudara benar-benar. Dan saudara tahu. ya tentang pengakuan Pak. Masalah pengakuan. Ya pengakuan. Ya. Siapa yang mengaku, siapa yang diampu? Lagi saya kurang tahu Pak. Siapa yang mau mengajukan pengampuan dan siapa yang mau diampu? Kok saudara tahu Yang mau diampu itu
saudara Budi, Pak. Saudara Budi. Saudara Budi yang mau diampu. Ya, Yang mengampu siapa? Coach Takon. Yang saudara tahu? Pak Lexi, Pak. Hah? Lexi. Lexi. Pak Lexi yang mau mengampu. Ya, Hubungan Lexi dengan Budi apa? yang saya tahu itu cuma dulu sih saya pernah ketemu dengan Pak Lexi ini, dengan juga almarhum Pak Hendro. Itu cuma hubungan sebagai dengan pelanggan percetakan aja dulu. Pelanggan percetakan. Iya. Orang seperti itu ya. Iya. Kenapa si Budi ini mau diampu? Kenapa dia? Orang yang diampu itu anak-anak, orang gila, atau orang cacat, orang apa? Kenapa? Ya, yang saya tahu Pak, yang waktu pas saya 15 tahun yang lalu kenal Budi ini, dia Pak kata Pak tidak normal Oh, seperti karena ini belum sidang. tidak normal Jelas. seperti kita. Itu yang saya tahu. Karena itu saya tanya sama kamu, Happy Ani, Nah, bagaimana keadaannya sehingga kemudian dia mau diampu? tidak normal seperti kita ini Pak. Kenapa? Kakinya tidak ada, matanya tidak ada, kupingnya tidak ada, apanya tidak ada. Dia tidak seperti kita berbicara. Semua tidak seperti kita, di rumah semua kita. Banyak yang tidak sama Berpikir seperti seperti kita. kita normal Pak. Bagaimana? Yang tidak normalnya seperti apa? Kamu jadi saksi di sini. Dia idiot itu Pak. Ya bilang, yang seperti tidak sama dengan kita, perempuan juga tidak sama seperti kamu. Ya, harus kamu katakan, ini ruang persidangan. Iya Pak. Jadi si Budinya keterbelakangan mental. Ya, Oh, seperti ya. Umurnya sudah berapa sekarang? sekitar 40-an ya. Kita 42. Terus masalahnya apa dalam pengakuan ini? Masalahnya Ada yang rebutan pengakuan, ada yang rebutan mengaku. ya masalah mungkin apa? Jangan mungkin, pasti di sini. Ya pastinya yang saya tahu Pak, karena ada peninggalan kan di Oh, jadi berebut harta. Terus kemudian ada orang yang minta mengaku. Ya. Batasan pengakuan itu. Manusia namanya itu. Ya. Coba kalau nggak ada harta peninggalannya orang tuanya siapa itu? Nggak ada yang mengaku itu. Ini si Budi ini anak siapa? anaknya Pak Hendro Pak, Nah, itu sama siapa ibunya? Ibu Koni Pak. Ibu Koni. Ya. Sudah meninggal. Pak Hendro-nya yang sudah meninggal. Oh, Pak Hendro-nya sudah meninggal. Koninya masih hidup. Masih Pak. Oke. Kenapa si siapa tadi si Frankie yang mau mengaku? Kenapa nggak si ibunya? Nah itu saya pernah tahu Pak. Kamu pernah lihat ibunya si Koni? Pernah Pak. Masih sehat atau bagaimana? Masih kalau dilihat dari segi sekarang usianya sudah 84 ya sudah kurang sehat lah. Saudara lihat saudaranya bagaimana, apakah normal? Kalau dulu pernah yang saya tahu ya Bu Koni itu Apakah dia mengalami disabilitas juga? tidak. Tidak ada. Kalau ini siapa ini? Taunya apa? Si Liliana. Kamu tahu apa masalahnya? Masalah pengakuan. Oke, si Budi ini diampu oleh siapa? Lexi Pero, ya. Oleh Lexi Edward Pero. Sudah ada surat penetapan pengakuannya? Hah? Oh, terus apa yang kamu tahu masalah pengakuan itu? Sehingga dia juga ke persidangan. Saya sebagai saksi Pak. Iya. Kan orang yang dari lahir saya mau hidup Pak. Saya diminta tolong dari pihak keluarga menjadi saksi. Iya. Si Budi ini sudah diaku oleh si Edward Pelo, Lexi. Ada apa dengan pengakuan itu yang dilakukan oleh Lexi Edward Pelo terhadap si Budi? Penguasaan dan aset. Hah? Penguasaan untuk mengambil penguasaan. Siapa? Siapa yang mengambil penguasaan aset? Yang mengambil. Siapa yang mengaku? Si Edward Pelo. Terus
Terus siapa yang keberatan? Dari pihak keluarganya. Diberi keluarga siapa? Dari pihak keluarga dari Ya, si Budi siapa? almarhum ayah Budi. Ayahnya sudah mati. Ayah Budi masih hidup atau sudah mati? Sudah meninggal. Dari pihak keluarganya, Pak. Keluarga siapa ya keluarganya? Keluarganya siapa? Bapak Haryanto. Ini mentang-mentang dia punya peninggalan semua mengaku jadi keluarga. Siapa keluarganya itu? Kamu tahu nggak? Kalau keluarganya Budi saya tahu, Pak. Siapa? Ibu Boni Bu Koni. dengan almarhum Pak Hendro kan yang meninggal. Nggak usah lagi kau sebut yang meninggal. Yang mempermasalahkan apa itu loh? Siapa? Haryanto, Bapak Haryanto dan Ibu Swandayani. Haryanto ini siapa? Apa hubungannya dengan Budi? Omnya, Omnya. Apakah dia adiknya bapaknya Budi? kakak. Kakaknya bapaknya Budi. Iya. Terus kemudian Swandayani. Swandayani adik dari Bapak Haryanto. Itu yang mereka keberatan ya. Saudara tahu pengampuan terhadap Budi tahun berapa? Tahun yang lalu Pak saya baru tahu. Tahun yang lalu saudara pada tahu. Iya. Pengampuannya itu sudah ada ininya ya, sudah ada penetapannya. Hubungan si Budi dengan si Lexi Edward Penwat. Setahu saya Pak Lexi itu sering datang sebagai apa? Sertana. Pendeta. Hah? Pendeta Pak, saya tahunya pendeta. Oh, pendeta. Oke. Ya, dalam hal masih ada keluarga, ya seharusnya yang mengampu itu adalah keluarga. Ya, yang mengampu itu keluarga. Kecuali memang ini anak terlantar, orang terlantar nggak ada hartanya, nggak ada yang mengampu itu kan itu. Ya, kenapa ketika itu yang mengampu Lexi Edward bukan si Haryanto dan Swandayani atau si Koni? Tahu nggak? Nah, terus masalahnya apa tadi saudara katakan tadi mau penguasaan harta. Siapa yang mau menguasai harta itu? Yang mengambil pengakuan si Pelo itu ya. Silakan. Hartanya itu apa? Harta yang dikuasai bentuknya apa? Tanah, rumah, mobil. Rumahnya di mana? Di Jalan Kaulipan 17 Surabaya. Surabaya. Satu lagi di Jalan Limanya 19B. Ya. Sudah ada tempat yang mau kita periksa. Halo? Ya. Ya, itu 2 kali bayar ya. 2 kali pembayaran. Oke, ingat itu karena kita 2 tempat. Satu di sini, satu di 2 tempat ya. Ingat, sudah cukup. Silakan lanjutkan. Saudara saksi, saudara tadi kan sebuah pengalaman keluarga Budi. Bukan yang ditolak untuk saudara saksi ini. Apakah di tanah tersebut sudah ada tulisan jual? Sudah. Saudara tahu siapa yang mengajukan menyatakan jual? Saya kurang tahu. Saudara saksi, saudara pernah disumasi oleh seseorang, disumasi oleh kantor advokat untuk keluar dari tanah tersebut? Ya. Kenapa saudara menempati tanah tersebut? Itu kami tepati atas seizin daripada almarhum Pak Hendro dan Ibu Foni. Kami pakai tempat itu sampai tempat itu laku dijual. Kami pakai untuk kami adakan persekutuan ibadah. Saudara tahu yang mensumasi saudara siapa? Yang saya tahu itu pengacaranya Ibu Moni. Ketika saudara disumasi, apakah saudara pernah ketemu sama Wina? Pernah pada waktu saya ketemu, karena pada waktu itu somasi pertama kami keluar, akhirnya Ibu
Boni ini datang bersama dengan CSDS, ya banyak ya datang ke lokasi Inoyo untuk bermaksud untuk menggembok atau mengelas tempat pintu utama untuk masuk ke ruangan tempat kita adakan ibadah yang diizinkan oleh keluarga kita pakai. Sudah di situ saya minta, saya sampai mohon kalau boleh janganlah ketemu kita kan, kita ketemu dulu kita dengan Ibu Boni ya kan? Kita harus punya etika yang baik. Masa kita mau disuruh keluar tanpa kita bertemu dengan si pemilik? Karena memang kami merasa kami tidak ada masalah dengan pemilik. Pemilik belum pernah mengatakan kami untuk keluar, belum. Tapi tiba-tiba ada surat somasi. Jadi seolah-olah kami ini punya masalah dengan pemilik. Padahal enggak ada sama sekali. Setelah saudara disomasi, apakah saudara pernah menghubungi Ibu Boni atau belum? Saya tidak menghubungi, tapi Ibu Boni dan Budi itu yang messenger saya, dan kami bicara secara ini di messenger, bertatap muka di messenger begitu, dan Ibu Boni mengatakan ya siapa yang sudah keluar? Berarti Ibu Boni setelah saudara berkomunikasi tersebut, Ibu Boni tidak menyuruh keluar? Iya. Untuk Ibu tahu tanah di bawah itu sudah depan dijual. Ibu tahu tanah di bawah itu sudah depan dijual. Tanah di bawah itu Ada. Ibu tahu siapa yang memasang? Ibu tak? Ibu kenal keluarga Budi. Ibu ini sudah lama ya. Saudara tadi berdua menyatakan tentang tanah di dua empat. Apakah saudara pernah melihat STN? Pernah melihat sertifikatnya? Pernah. Memiliki P12 sampai P13. P12 sampai P13. P12 P13. Kalau saudara pernah lihat surat sertifikat? Pernah Pak? Coba sini dua-duanya. Silakan kuasa tergugat dan para tergugat. Ya. Kaulipannya, ya. Video 4 sama video 5. Video 5 udah semua. Oke, silakan. Mengenal Bu Boni. Pertanyaan Pak, Bu Boni kan berumur lebih dari 80 tahun. Pertanyaan, apakah Bu Boni sudah mengalami ketika berkomunikasi dengan saudara, apakah dia mengalami tikung? Untuk akhir-akhir saya melihat ada perubahan besar. Belum bisa gimana? Itu menjelang Natal ya, mungkin bulan 11 Pak, 2023. Kebetulan saya lama sekali saya nggak ketemu Bu Boni sejak saudara dengan Bu Boni meninggal. Sudah pulang ke Jakarta, datang ke Surabaya, ada di kediamannya 17, saya ketemu
Apakah dia pikun? Kalau berikutnya cuma ada sedikit mundur Pak. Mundur ingatan. Ya. Ingatannya mundur. Apakah dia dulu bicara A, kemudian bicara B? Berubah seperti itu? Bisa berubah? Berubah enggak? Cuman diajak bicara itu jawabnya itu Tidak nyambung. iya. Untuk saudara atas kami juga mengalami seperti itu. Tidak. Iya. Tidak. Cuma kalau memang kalau ngomong seperti Bapak bilang tadi itu kadang-kadang A, kadang-kadang B Sudah berubah. suka berubah. Lanjutkan yang mulia. Saudara saksi ahli. Saksi tahu nggak sekarang Bu Foni tinggal di mana? Tahu ya? Apa Bu Foni tinggal di Kauripan? Tidak. Tahu saksi di mana? Setahu saya karena saya itu pernah ke tempatnya Ibu Monikin yang di Sidoarjo, karena saya diundang ke sana oleh Ibu Foni untuk mau bertemu, kami ke sana. Tapi ada something, terjadi something di sana, ya kami pulang Pak. Sebelumnya Bu Foni tinggal di mana? Kauripan Kalau Kauripan nomor 17. 17, itu memang rumahnya sendiri. Bu ini saksi Bu Foni tinggal di mana sekarang? Sekarang setahu saya di Sidoarjo. Sebelumnya? Di Kabupaten 17. Orang apakah saksi pernah menjadi ketua RT di Jalan Kauripan? Saya menjadi di sini 14 tahun. 18 tahun dari situ. Saksi antara rumah saksi dengan rumahnya Budi itu berhadapan. Jadi saksi tahu kesehariannya Budi kan? Saya tahu itu mulai lahir. Dari lahir. Kondisinya kan gimana kondisinya Budi? Kronologinya mulai lahir memang kami tahu sedikit sedikit keanehan ya. Lama-lama kan kami tahu perkembangan jadi dewasa baru tahu saya sedikit keterbelakangan mental. Dan saya juga tahu sini dari almarhum ayah Budi sendiri Pak Hendro ternyata begitu saya dengan sedikit rasa memalukan saya satu-satunya yang habis seperti ini. Kami semua itu Jadi Pak almarhum Hendro menikah dengan Bu Foni itu punya anak satu. Kopi Budi Santoso. Ya, tadi saksi mengatakan bahwa Bu Foni sekarang tinggal di Sidoarjo. Itu di rumah siapa? Saya diajak dengan saudaranya Pak Hendro almarhum untuk mengunjungi. Waktu itu dia cuma kasih tahu di mana tempatnya. Setiap kali saudara, setiap kali bertemu dengan Bu Foni dan Budi, ada misalnya orang lain yang di situ yang menemani. Siapa? Saudara? Ya. Di Kauripan atau Yang di Sidoarjo. Sidoarjo. Ya waktu saya ke sana ya ada banyak orang. Siapa? Ya saya kurang tahu semua nama-nama. Apakah ada di sini fasilitasnya? Salah satunya saudara di sana yang menemani saudara bertemu di sana ada orang? Ada. Siapa? Ya, saya ketemu sama Ibu Moni, Moni. sama ada juga pembantu dari Ibu Bodi juga di sana. Ada 2 orang yang saya kenal, ada juga di sana. Jadi ketika saudara di Sidoarjo ketemu Bu Foni selalu, apakah pada saat pertemuan tersebut ada monita? Itu cuma sekali ada. Cuma sekali ya? Sekali ada. Sekali, saudara bertemu hanya sekali di Sidoarjo? Iya, waktu itu diundang sama Budi dan mengasihkan alamat juga kita ke sana. Apakah saudara menginginkan saudara masuk? Pada waktu itu
samping pada waktu itu sih ada ponakan saya sendiri, adik dari anak dari kakak saya. Pada waktu itu dia kurang tahu kan, dia nggak tahu juga, dia nggak tahu permasalahannya sebenarnya. Dia memvideokan pertemuan itu, ya dengan alasan dia hanya ketemu kangen, karena memang dia ponakan saya juga ini ya kenal dengan Ibu Koni, kenal karena kami sudah kenal ya sudah cukup lama, sudah sekitar 15 tahunan kami kenal, karena semenjak kami diizinkan untuk memakai tempat untuk kami pakai ibadah. Pertanyaan saya, apakah saudara izinkan masuk atau tidak? Itulah saya bilang, karena sudah terjadi something, akhirnya Ibu Koni itu keluar. Cuma karena Ibu Koni itu sudah ngamuk tentang videokan itu kan, ngamuk. Jangan divideokan, karena ini lokasi saya ini saya. Ya, orang bilang kami cuma mau ketemu kangen, kan videokan di luar. Waktu ketemu kangen di videokan, kita mau ketemu kangen itu nanti mungkin kita mau masuk ke dalam, tapi sudah tidak bisa, sudah terjadi masalah. Kalau ini gimana? Apakah ada yang menghalangi itu untuk bertemu? Itu adik dari almarhum Pak Ibu itu kan ketemu aja, ingin tahu tempat tinggalnya ke sana. Dan kebetulan waktu itu kan saya kan bermain ke tempat Bufa Dayan ini, saya diajak sekali ambil variabel juga. Sampai di situ kita mau tahu, karena kembalinya kita dihadang ya. Ya siapa? Bukan Siap, saudara saksi. Tadi saudara mengatakan bahwa Budi itu idiot. Atas dasar apa Bapak mengatakan Budi idiot? Atas dasar di mana semenjak saya kenal 15 tahun itu yang lalu, ya keberadaan Budi itu seperti saya katakan tidak normal seperti itu. Tidak normalnya itu seperti apa? Seperti ya idiot itu. Idiotnya seperti apa? Misalnya kurang tanggap atau bagaimana? Kurang Tanggap bagaimana? Dalam hal kita berbicara yang lebih jauh lagi atau gimana, dia sudah kurang inilah tanggap. Jadi atas dasar itu Bapak menyimpulkan bahwa si Budi ini idiot ya? Bukan juga seperti sampai di sana seperti Anda maksudkan saya kan, karena ada juga bapaknya dulu. Kami dari pihak ibadah ya, kami pernah dimintakan doakan. Oh, didoakan. Bapak sebagai apa Bapak didoakan? Pendeta kah? Pendeta kah? Pendeta saya. Oh iya, lanjut. Doakan Budi, karena Budi ini ada mengalami ya itu yang lebih bapaknya bilang tidak seperti kita lah, normal seperti kita. Oke, tadi saya dengar Bapak menjelaskan katanya menggunakan gedung milik Bu Koni. Iya. Itu siapa yang mengizinkan untuk menggunakan gedung itu? Yang mengizinkan itu Pak Endro sama Datu Koni. Selama berapa tahun itu menggunakan gedung? Selama kami tidak diberi batas. Enggak, maksudnya itu dari tahun berapa ke tahun berapa? Aduh, saya sudah lupa Pak. Kalau dibilang sudah 15 tahun yang lalu lah, sudah lama kami pakai tempat itu. Nah, ketika diberikan surat peringatan secara ini, kenapa Bapak tidak keluar dari itu? Karena Bapak tahu yang memberikan somasi itu dari Bu Koni sendiri. Iya. Alasannya apa? Kenapa Bapak nggak keluar dari gedung itu? Terus saya tanya lagi, punya izin nggak Bapak menggunakan gedung itu sebagai gereja? Ada izinnya nggak? Kami tidak formal sebagai gereja, itu tempat kami cuma persekutuan aja. Oh, berarti tidak punya izin dong menggunakan gedung orang ya? Seperti itu kira-kira. Ya. Terus tadi Bu Lydia mengatakan bahwa Budi ini punya aset 2, ada di Kampung Haripan sama di Noyo. Nah, tahu nggak 2 aset ini punya sertifikat nggak?
Terus sertifikatnya sekarang di siapa yang pegang? Oh tidak tahu. Terus tadi juga menjelaskan kalau Budi ini keterbelakangan mental. Atas dasar apa Ibu bilang begitu? Saya bercerita ya Pak. Iya. Saya disebut sebagai tenaga kreatif. Kita sudah berbicara kalau ada warga yang punya anak. Kita tengok. Pada saat itu saya bersama ibu-ibu di sana. Iya. Online di tengok tidak kasih masuk, cuma dari kaca kawat khas itu aja. Tapi kita melihat dari bayi itu dari atas dasar itu ya. Ibu menyimpulkan bahwa si Budi ini tetap. Iya. Kita mengikuti perkembangan saya dan Pak Hendro sendiri almarhum pernah mengatakan ke saya dengan rasa ada sedikit. Iya. Pernah mengatakan ada saksinya tidak? Ada orang lain kan sini. Tidak ada Pak. Mengatakan Itu sendiri. Pak Hendro datang ke saya karena waktu saya RT, Pak Hendro mengajukan untuk saya ambil nama apa yang saya tahu itu Pak Hendro contohnya untuk saya. Ibu ada hubungan apa sama Pak Hendro dan Bu Tidak ada Koni? hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan. Ibu dia, Ibu tadi mengatakan bahwa mengenal keluarga Budi, salah satunya adalah gugatan ini ada keberatan dari Pak Arianto Tebusan tadi kan ya, yang saya tanyakan dia bahwa apa yang Ibu tahu ya, bahwa apa yang saksi tahu bahwa alasan Pak Arianto dan Bu Suwandani bukan ini adalah ingin menguasai harta almarhum Hendro Sasongko. Padahal sudah jelas menurut akte notaris Farid, satu-satunya ahli waris almarhum Hendro Sasongko adalah Bu Koni dan Pak Budi. Boleh menurut saksi gitu. Saya tahu Pak, secara hukum memang untuk pasti kan jatuhnya kalau suami meninggal itu Betul, ya. tapi di sini kan yang menjadi titik keberatan dari pihak keluarga itu timbullah pengakuan itu Pak Presiden. Pengakuan itu dari sifat dari angka dari pengakuan itu kan juga menuju ke sana menguasai. Masalah hukum kan pengakuan itu harus dari sisa dari keluarga. Karena resiko itu kan orang tua. Dengan tadi apa yang Ibu dia tahu ya, bahwa setelah almarhum Bapak Hendro meninggal, Pak Arianto dan Bu Suwandani berusaha untuk menyehat almarhum Hendro Sasongko, yaitu dengan berusaha untuk menjual rumah Jalan Ditoyo dengan memasang iklan private. Ya. Padahal masih ada ahli waris Pak Hendro Sasongko dan Baik, langsung ke pertanyaannya, jangan suara bikin statement. ya bahwa dengan apa saya ketahui bahwa dengan dijualnya aset itu berarti Jangan bikin statement. Iya. Pertanyaan adalah apa yang mau ditanyakan. tadi mengatakan bahwa perkara sertifikatnya gitu ya. Kalau begitu berarti sertifikatnya diduga ada di tangan pemuda satu Pak Arianto dan Bu Suwandani gitu. Karena itu diduga gitu. Karena dia dengan menjual berani menjual. Jangan membuat statement dan jangan mengarahkan. Ya. Apa yang ingin saudara tanyakan, silakan ditanyakan. Apa kira-kira diduga sertifikatnya karena pernah melihat sertifikat dia? Tadi sudah dijawab Mas. Ya. Jadi sertifikatnya. Ya. Betul? Belum satu lagi ya. Kemudian Ibu sebagai ketua RT ya tadi. Iya. Nah, Ibu ini apa yang Ibu ketahui bahwa Pak Haryanto dan Bu Swan secara diam-diam memindahkan KTP Bu Foni dan Oki ke Jakarta. Apakah ini? Aduh, Sudah. apa sih ini? Iya, sudah. Apakah yang saya ketahui bahwa
memindahkan dia memindahkan KTP dari Apakah pernah saudara tahu dah? Haryanto pernah mau pindahkan, nggak tahu dia. Itu aja pertanyaannya, itu usah tanya mereka. Ada yang lain cukup? Baik. Kuasa Lexi Edward Melo. Silakan, ada pertanyaan. Ada yang lain. Silakan juga. Tadi saksi mengatakan bahwa yang satunya bilang pengemudi ini idiot, terus satunya ibu ini bilang terbelakang mental. Alasannya tadi kan karena berdasarkan identitasnya. Apakah ada surat bukti dari rumah sakit bahwa yang diambil itu ini adalah apa yang dikatakan itu, apakah idiot atau keterbelakangan mental? Apakah ada bukti yang menyatakan pernyataan ibu maupun bapak sebagai saksi? Saya jawab. Kalau masalah bapak itu ada. Pada waktu itu Budi dibawa ke dokter syaraf, dokter bidan di rumah sakit Puswa. Di situ menyatakan bahwa Budi itu memang sudah positif. Tahun berapa ya? Tahun berapa? Mas, saya kira bukan terlalu ini lagi ke sana. Oh, ya. Yang jelaskan, sebentar. Yang jelaskan si Budi ini sudah berada di bawah kemampuan. Benar enggak? Budi ini sudah berada di bawah kemampuan enggak? Belum. Belum ya? Belum di bawah kemampuan loh. Oke, lanjut. Tadi kan masih mengenai surat. Apakah ibu itu hadir waktu proses? Saya tidak hadir. Tahu dari mana berarti? Waktu itu saya kan sering komunikasi sama Pak Ito. Sudah melihat suratnya? Apa isinya? Dokter juga menyatakan Budi tonsil, tapi untuk mengetahui lebih jauh lagi harus melalui tes. Tapi waktu itu tesnya diangkat oleh tes tidak dilanjutkan oleh Pak. Apakah itu sudah komunikasi saya sering konseling. Ya, apakah surat tersebut itu pengantar atau memang menjustis itu Budi? Iya. Bisa diperlihatkan yang lebih 18. Jadi ibu langsung membaca sendiri ya tulisannya. Ya, coba ibu dibaca. Ya, Ini tesnya tapi tidak dilaksanakan oleh jadi melalui tes kelayakan dan kemandirian pasien tes narkotik bisa terus dari apakah surat ini, tulisan ini sudah membuktikan kalau kemudian itu DS atau video perjuangan mental atau hanya mengantar seperti ini? Ibu, ini keterangan di persidangan sudah dapatnya. Silakan dulu. Ya, selanjutnya ya. Ibu tadi bahwa ini kan terkait pengakuan ya. Ibu sama bapak tadi itu mengatakan bahwa yang mengaku itu Pak Lexi ya. Yes. Berdasarkan permohonan ya, atau penetapan. Kalau masalah permohonan saya tahu. Tidak tahu. Ya, cuman itu kan dari pembicaraan ini. Dari siapa? Pembicaraan dari siapa? Cerita. Saya kita sendiri ya. Waktu Pak Endo meninggal itu kan saya. Bukan, ini kan permasalahannya kan terkait ada yang mengajukan pengakuan. Katanya ibu maupun bapak itu Pak Lexi. Iya. Tahu dari mana ibu itu masalahnya? Saya tahunya dari Pak Hendro. Bukan itu kan sudah meninggal. Bukan, baru aja dari pengacaranya. Bukan. Dari keluarganya Pak Endo. Siapa? Bu Saudari. Dari keluarga Pak Hendro itu dia
dari mana bahwa kalau ada Pak Leksi ini mengajukan permohonan pengakuan? Kalau Bapak mau tahu, itu saya tahunya Pak Leksi itu bicara dengan kakak saya dan ada saya waktu Pak Hendro meninggal di garasi. Saya jelasin nih Pak ya, di garasi itu Pak Leksi sudah ada sedikit pembicaraan itu dengan kakak saya. Akhirnya kakak saya, betul Pak Leksi, tidak bisa loh. Pengakuan itu harus keluarga. Ya. Ya. Apakah itu sebenarnya sudah melihat ya? Yang mengajukan pengakuan itu Pak Leksi saja atau sama Bu Foninya? Sudah melihat permohonan? Kalau melihat saya enggak. Oh enggak. Kalau melihat surat pernyataan tidak. Terus permohonan tersebut itu diterima atau di itu atau ditolak? Oleh ditolak. Ya, oleh pengadilan. Setahu saya sudah ditolak. Berarti ditolak ya? Iya. Terus tadi Ibu maupun Bapak bahwa Pak Leksi ini ingin menguasai harta ya? Dari mana Ibu sama Bapak itu berstatement seperti itu? Padahal pengakuannya ditolak katanya. Boleh saya bicara? Ya boleh. Saya pendeta, saya katakan dia Indonesia. Ya. Kita sama-sama mengingat. Jadi begini, saya punya kesimpulan demikian. Kalau nggak menyimpulkan, Ya, saya nggak menyimpulkan. karena pada waktu almarhum Pak Hendro masih mayatnya masih di rumah aja, ini saya katakan Pak Leksi aja sudah ngomong tentang jual beli ini. Iya, jual beli ini sudah ngomong seperti itu. Yang ditanya jawab Pak. Yang ditanya nggak usah melebar kemana-mana. Yang Jadi ditanya, itulah jawab. sampai saya punya pemikiran demikian. Oh gitu. Oke. Dan ada juga pada waktu juga bikin acara 100 hari Pak Hendro itu, dan kursi di tempat kami adakan ibadah itu yang diizinkan oleh keluarga kami pakai itu dibawa ke Kauripan 11. Nah, pas harinya mau kita pakai pada hari Minggu, saya mau ambil kursinya, ini Pak Leksi ini nggak kasih, padahal ini seorang bantuan. Ya, tidak bisa, saya mau ini buang kemana ini. Ya. Yang pertanyaan Anda dan yang berkaitan dengan materi. Oke. Ya, nggak usah kemana-mana. Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak, kalau lupa bilang lupa. Nah, jangan kalah di sini. Lanjut, ada yang lain cukup. Masih ada ya? Tadi kan saudara sama ibu atas Pak Leksi ini menguasai ya? Menguasai dan tidak tahu juga. Dari mana saudara tahu bahwa seleksi mau menguasai? Ya, itu. Halo? Gak tahu. Ayo. Dari mana saudara tahu bahwa seleksi mau menguasai? Dan saya tahunya dari sosial hukum ya Pak ya. Benar. Dari awalnya kan Pak Leksi sudah berbicara. Bukan, terangkan aja dari mana saudara tahu bahwa seleksi itu mau menguasai tanah itu, tanah dan rumah itu. Ya karena Pak Leksi mengajukan untuk sebagai pengakuannya atas putusan Rocky putusan. Oh gitu, karena dia mengajukan permohonan dia saudara tahu bahwa dia mau menguasai, ya seperti itu. Ya. Kamu? Ya, sama. Ya. Ya, apakah di pengakuan tersebut ada klausul menguasai atau menjual atau mengurus terkait aset? Ibu sudah melihat? Tidak tahu? Atau cuma hanya mengaku saja? Ya sudah, sepengetahuannya seperti itu. Cukup? Selanjutnya, kenapa dari pihak pamannya maupun bibinya ini mempermasalahkan ini? Padahal kan yang mengaku kan bukunya juga. Yang mengajukan pengakuan selain Pak Leksi. Kenapa kok keberatan? Dari pamannya maupun bibinya? Masalah keberatan itu kan mereka tahu bahwa pengakuan itu secara hukum kan keluarga. Ya, apakah ada surat semacam surat mungkin bukan mungkin ya, ada surat dari
atau almarhum atau dari tubuh itu kepada bibitnya ataupun pamannya? Setahu saya pernah. Kenapa ini dipermasalahkan? Pernah. Surat apa ya? Polri membuat surat pernyataan ke adiknya Pak Hendro Kuswandayani. Di mana itu? Itu waktu itu Bu Foni posisi ada di Jakarta, Ibu Swandayani ke Jakarta. Waktu itu beliau mengajak saya, kemudian saya ada urusan. Apa isi suratnya? Oh, tidak tahu surat apa itu? Tidak tahu. Surat pernyataan kalau menurut Ibu Swandayani itu surat pernyataan bahwa Ibu Swandayani diberi kuasa oleh Ibu Foni untuk. Ibu sudah melihat suratnya? Saya melihatnya itu setelah ada kasus ini, Pak. Siapa saja yang hadir pas waktu itu? Waktu itu nggak ada siapa-siapa, adanya cuma Ibu Foni sama Ibu Swandayani. Terus yang foto siapa? Kalau memang ada cuma dua? Saya kan nggak tahu, saya kan dikasih. Katanya cuma dua. Iya. Itu kejadiannya di Jakarta. Ya. Terus ibu tadi mengatakan ada perihal masalah masih tanah yang dua itu ya. Kenapa kok paman sama bibinya ini punya salinan sertifikat tersebut? Padahal kan itu atas nama almarhum almarhum Hendro sama Rudi. Kenapa kok bisa punya? Saudara tahu nggak kenapa dia punya? Saya nggak tahu. Kok bisa ada di tangan? Nggak tahu dia punya ini. Undangan keluarga, saya nggak tahu. Ya, apakah ada surat yang dari notaris hubungan hukum antara paman maupun bibinya itu kepada gubernur? Saya nggak tahu. Surat wasiat ada? Saya nggak tahu. Ada pernyataan waris? Nggak tahu. Kalau bapak? Tidak tahu karena itu internal keluarga. Cukup? Silakan. Si Muai, ada yang mau ditanya? Ada yang Silakan. Baik, untuk saksi kami dengan saudara datang ke rumah kediaman Ibu Foni di Sidoarjo dengan beberapa rekan-rekan. Saudara hadir di rumah Ibu Foni, ketemu dengan saya mempersilahkan masuk atau tidak. Tadi saudara bilang saya akan katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Iya. Pada waktu itu kan memang ibu mempersilahkan kami masuk. Iya. Cuma kan sebelum kami mau masuk. Cukup dulu Pak, cukup dulu. Saya tanya, Bapak jawab apa yang saya tanya. Iya. Saya mempersilahkan Bapak dan tim untuk masuk ke rumah Ibu Foni tidak? Iya masuk. Tidak. Oke. Kemudian setelah masuk, Belum masuk. Cuma sampai sebentar Pak. masuk Kemudian setelah masuk di pekarangan ya, udah masuk dari gerbang, masuk di pekarangan, salah satu tim dari Bapak kemudian memvideokan diam-diam. Nah, menurut Bapak itu etikanya ada atau tidak? Jangan ketawa. Ya oke. Bapak bertamu di rumah orang, apakah memang selalu demikian memvideokan? oleh sebab itu kan ponakan saya minta maaf sama ibu tadi. Oke. Ketemu kangen aja, dia videokan. Kemudian apa statement Ibu Foni? Mau bertemu atau tidak? Mau. Mau bertemu atau tidak Pak? Mau. Saya bisa Sudah yang ditanya sudah dijawab. Iya, saya akan berikan bukti Buktikan tambahan sebaliknya, nanti buktikan sebaliknya. karena ada CCTV-nya. Nah, terus kemudian Bapak pada saat saya ke gereja, dari mana Bapak tahu dan di mana saya melas ke Dinoyo 19B? Itu begini, saya dapat laporan dari kita kan di situ ada Bapak dua. tidak tahu sendiri kan? Ada tidak di sana was-wasan? Memang kan Ada tidak Pak? Saya tanya. Hei, saudara bertanya dengan sopan. Iya, Pak Jangan Hakim. saudara-saudara Karena sebentar. Saudara mengintip di sini, jangan mengintimidasi saksi. saya tidak mengintimidasi. Mengintimidasi itu. Silakan dengan lembut aku bertanya. Silakan. Apakah ada saudara saksi bukti saya melas di sana? saya tidak lihat alat-alat. Ya sudah, saudara tidak lihat kalau diulas. Cuma- Saudara jangan tanpa soal dalam kepalamu. Yang kamu lihat, yang kamu alami, yang saudara lihat. Cuma memang Pak waktu saya Ada saudara lihat kejelasan di situ.
Tidak ada Pak. Ya sudah. Lanjut. Baik, untuk Saudara Linda juga datang ke kediaman Ibu Foni di Sidoarjo. Kemudian bertemu dengan kami, ya. Tapi saat sudah mau pulang, betul? Ya. Saudara Linda bersama dengan Ibu Swan dan Pak Haryanto di depan rumah Ibu Foni dan tidak masuk. Tidak mengetuk pintu pun, tidak memencet bel untuk bertemu. Ya. Jadi untuk apa saudara kesana? Karena Ibu Swadaya ini memikirkan mencari apakah saudara ini sama keponakan ini bagaimana. Apakah saudara diundang oleh Swandani ke sana? Saya kebetulan ada di sana, Pak. Kebetulan ada di situ. Apa rumah saudara dekat dengan itu? Saya kan sudah pindah, Pak. Ya. Kok saudara kebetulan di sana ngapain? Apakah rumah saudara dekat di situ? Begini Pak, begini. Bu Swandani kan habis sakit, Pak. Habis sakit. Saya nggak sempat besuk di rumah sakit di Kaset. Nah kebetulan saudara besuk Swandani? Iya. Mau lihat Swandani di rumah itu? Bukan Pak, bukan. Saya tadi tidak kesengajaan, Pak. Kok bisa tidak sengaja saudara dari sana? Saya berani sumpah, Pak. Saya sudah berani sumpah. Ya, saya tidak sengaja. Saya menjenguk Bu Swandani nanti, Pak. Di rumah itu? Di rumah di Kahuripan itu, Pak. Di Kahuripan? Ya. Yang saudara katakan tadi di mana? Ya. Di Sidoarjo. Nah, waktu itu saya diajak, Pak. Kebetulan saya itu kesana. Siapa yang mengajak? Ya. Bu Swandayani sama Pak Haryanto, karena Bu Swandayani kepingin tahu. Setelah saudara besuk dia di Kahuripan, saudara diajak ke Sidoarjo. Ya, sekalian saya mau diantar pulang gitu, Pak. Nah, sekalian saya dari Sidoarjo, saya mau diantar pulang sama Pak. Diantar pulang ke mana? Ke rumah saya sendiri. Ke Sidoarjo ke mana? Bukan. Waktu dari ke rumahnya. Saudara diajak ke Sidoarjo itu mau ke mana? Ke rumahnya Bu Foni. Memang disebutkan waktu itu? Iya. Ke rumah Bu Foni? Iya. Ketemulah dengan si Belum. Akhirnya ketemu. Ya. Jangan dirut satu-satu, ini sudah berapa ini? Belum, Pak. Akhirnya ketemu enggak? Iya, ketemu tapi mereka menghadang kami, Pak. Menghadang kami dengan CSS yang banyak itu, Pak. Dihadang? Ya, mau Oke. dihadang. Padahal masuk kami kan baik-baik aja, Pak. Ya, lanjut. Ingin Ya, tahu baik. keberadaannya. Saudara saksi mempunyai maksud baik untuk datang ke Ibu Foni. Ya. Untuk apa? Karena Ibu Swandayani ingin tahu keberadaannya Bu Foni. Ingin tahu keberadaannya. Iya. Apakah turun dan Tidak. bertemu Ibu Foni? Tidak. Kenapa tidak turun? Kita tidak turun, kita cuma tahu aja. Hanya memantau Cuma kasih tahu itu atau mengintai? Nah, kenapa tidak turun? Katanya saudara. Katanya ingin bertemu tahu keadaan Ibu Foni. Memang beliau itu mau turun. Saya bilang sebaiknya kita bisa turun. Asal Bu Swandani juga tidak mempunyai cuma tahu di mana keberadaannya sudah. Waktu itu kami bawa ke sana dia merasa puas. Nah, kalau kami ini kan kami sudah tahu bahwa ini dalam kasus. Kalau kita melanggar turun kan apa? Kan sudah salah. Ya kan saudara ingin menjenguk saudaranya. Kalau hanya di luar seperti memperhatikan dari luar, ini kan mencurigakan. Ya kalau niatannya baik, ya kan. Tapi yang saya tanyakan di sini, kenapa saudara tidak turun? Kalau saudara memang ingin bertemu dengan Baik, ya. Tadi jawabannya bahwa dia hanya untuk mengetahui keberadaan. Ya, keberadaan aja. Ya, setelah tahu keberadaan sendiri nggak turun. Ya. Setelah mengetahui keberadaannya di situ ada penang saudara. Ya sudah, lanjut yang lain. Kemudian saudara saksi juga bertemu saya di Kahuripan 17. Ya. Saudara saksi pertama kali ketemu Ibu Foni setelah Ibu Foni balik dari Jakarta. Ya. Bagaimana saudara saksi bisa mengatakan bahwa Ibu Foni ini sudah tidak dalam keadaan sehat? Sementara saat saudara saksi bertemu dengan Ibu Foni dalam keadaan sehat. Waktu itu saya ketemu di Kahuripan 17, di sana ada yang bilang. Saya ajak bicara itu seakan-akan Foni itu mau menjawab itu sepertinya seperti tertekan. Saya tanya begini, seperti bandel saya tanya, ini rumah ini mau dijual? Enggak, ada banyak. Oh ya, enggak tahu. Itu saya pikir kok begini. Jadi seperti orang yang gitu, atau yang saya apa yang ada dia mengatakan enggak tahu.
Ya, jadi saudara Jadi saksi saya kan bisa menyimpulkan. memantau. Saya kan bisa memantau. Saya itu mulai dari pindah, rumahnya jelek sampai bagus itu. Saya sering komunikasi. Jangan lari kemana-mana. Ya, artinya saudara saksi menyimpulkan Ibu Foni dalam keadaan tidak sehat. Jadi saya dari sampai akhirnya itu ada perubahan gitu. Cukup yang Cukup ya. Nanti ditambah dalam kesimpulan masing-masing. Ya, silakan dulu. Sudah. Ada saksi lain cukup? Cukup. Tergugat satu dan turut tergugat mengajukan saksi. Kami mengajukan 2 saksi ya. 2 saksi. Dwi Lexi Edward Pelo. Hah? Dan dengan saksi. Astrid J. Monita Hoy. Tidak terlibat saksi. Oke. Kau juga sekarang? Aku besok sekarang. Ya udah lah. Sudah berapa ini? Siap. Saya suruh kau datang siang-siang. Dari Madin. Ya, minggu depan. Minggu depan tanggal 9 ya. Makanya kalau dibuat itu udah pagi itu rutin lah, begitu hadir dilaporkan sama PP. Tanggal 29 ya. Tanggal 29 jam 10. Jam 10 sudah ada di sini lapor sama PP. Ya. Para pihak hari sampai pagi. Tidak selesai dulu. 1, 2, 3.